Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fajar Madani, kelompok 11 dari Departemen Teknik Informatika dengan NIM D121201049. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai praktikum kami, yaitu Snell's Law, yang dipandu oleh asisten lab Kak Kosim Al-Kadri. Pentingnya optika bagi ilmu fisika dan bagi ilmu pengetahuan pada umumnya begitu besar. Pembahasan mengenai cahaya yang dinyatakan dalam gelombang dan prinsip Huygens, sebuah mata rantai penting yang menghubungkan sudut pandang sinar dan sudut pandang gelombang. Penggunaan model sinar dari cahaya untuk menyelidiki dua aspek yang paling penting mengenai perambatan cahaya, refleksi dan refraksi. Bila sebuah gelombang cahaya menumbuk sebuah antarmuka atau interface halus yang memisahkan dua material transparan atau material tembus cahaya seperti udara dan kaca atau air dan kaca, maka pada umumnya sebagian gelombang itu direfleksikan dan sebagian lagi direfraksikan atau ditransmisikan ke dalam material kedua. Misalnya, bila kita memandang ke dalam jendela restoran dari jalan, maka kita melihat refleksi pemandangan di jalan. Tetapi seseorang yang berada di dalam restoran itu dapat memandang keluar melalui jendela dengan pemandangan sama, karena cahaya mencapai orang itu dengan refraksi. Arah sinar masuk, sinar yang direfleksikan dan sinar yang difraksikan atau yang ditransmisikan pada antarmuka yang halus di antara dua material optik sebagai sudut-sudut yang dibuat oleh sinar itu dengan normal terhadap permukaan tersebut di titik masuk. Jika antarmuka itu kasar, cahaya yang ditransmisikan dan cahaya yang direfleksikan tersebut dihamburkan ke berbagai arah dan tidak ada sudut transmisi tunggal atau sudut refleksi tunggal. Definisi Snell's Law. Hukum Snellius adalah rumus matematika yang memberikan hubungan antara sudut datang dan sudut bias pada cahaya atau gelombang lainnya yang melalui batas antara dua medium isotropik berbeda seperti udara dan gelas. Nama hukum ini diambil dari matematikawan Belanda Willebroord Snellius yang merupakan salah satu penemunya. Hukum ini juga dikenal sebagai hukum Descartes atau pembiasan. Adapun bunyi hukum Snellius yaitu: hukum Snellius pertama, sinar datang, sinar bias dan garis normal terletak pada satu bidang datar dan ketiganya saling berpotongan. Bunyi hukum Snellius kedua yaitu sinar datang dari medium yang kurang rapat dibiaskan mendekati garis normal dan begitu juga sebaliknya. Lanjut pada pembahasan praktikum. Adapun tujuan dari praktikum ini ialah: yang pertama, menentukan hubungan antara sudut datang dan sudut bias cahaya yang melewati udara dan medium yang lebih rapat. Yang kedua, menentukan apakah hubungan yang sama berlaku antara sudut insiden dan pembiasan cahaya lewat dari medium optik padat kembali ke udara. Ketiga, menunjukkan prisma dapat memisahkan cahaya butir menjadi komponen utama. Alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum ini ialah: yang pertama, ray table, berfungsi untuk mengukur sudut cahaya. Yang kedua, light source, berfungsi untuk atau sebagai sumber cahaya yang akan dibiaskan. Yang ketiga, D-shape lens, yang berfungsi sebagai objek percobaan. Yang keempat, trapezoid form ray optics kit, yang juga berfungsi sebagai objek percobaan. Dan yang terakhir adalah white paper, yang berfungsi sebagai atau untuk menggambar sketsa pergeseran cahaya. Adapun prosedur percobaan yang kami lakukan tertera pada PPT berikut. Setelah melakukan praktikum, kami mendapatkan hasil yaitu sebagai berikut. Adapun kesimpulan yang dapat saya ambil dari praktikum tersebut ialah: yang pertama, besar sudut datang akan memengaruhi sudut bias. Semakin besar sudut datang, maka sudut bias akan semakin besar. Yang kedua, sudut bias dari suatu trapesium dapat ditentukan dari pembiasan cahaya sinar datang. Yang ketiga, komponen-komponen utama yang dihasilkan dari pembiasan cahaya putih berupa warna merah, kuning, dan biru. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada salah kata, dan saya juga ingin berterima kasih kepada teman kelompok saya dan asisten lab yang membina kami, yaitu Kak Kosim. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi orang lain, tidak hanya untuk praktikan tetapi juga untuk siapapun, dan juga semoga video ini dapat memenuhi kriteria tugas yang diberikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.